A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash shuhuri indallahi 16 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wa qala aidan fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya adalah nikmat umur, nikmat waktu, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk jalani kehidupan ini yang sekarang sudah memasuki yaitu bulan Muharram, tahun baru Islam. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing, mengajar dan menuntun kita bagaimana menjalani kehidupan ini dengan baik sehingga bisa menjadi hasanah dunia dan hasanah akhirat. Bapak dan Ibu sekalian, jadi seperti yang kita singgung tadi, kita baru saja memasuki yaitu tahun baru Islam ya, menurut penanggalan Hijriah. Kita sekarang berada pada bulan Muharram ya. Ya, bertepatan dengan tanggal Masehi. Hari ini tanggal berapa Pak Marno? Minggu tanggal 23. Kalau ditanya tanggal berapa Muharram sekarang, tidak tahu kan? Nah, itu masalahnya. Karena kita selalu menggunakan kalender Masehi. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, kita perlu mengetahui perjalanan tanggal Hijriah juga. Kenapa? Karena berbagai atau beberapa dari syariat Islam ada di situ. Tolak ukur pelaksanaan waktunya ada di bulan Hijriah itu. Jadi perlu ada nanti kalender Hijriah. Mana Pak Muslim tadi? Pak Muslim, Pak Khairul. Saya ada itu kalender itu filenya. Ada kalender file Hijriah 1 tahun. Mulai 1 Muharram 1400 ya 45. Aduh, lah nanti kita kirim ke Pak Khairul, nanti silakan dikirim ke jemaah kalau ada grup jemaah. Tapi itu Muhammadiyah punya, asal jangan alergi baik lah. Ada mereknya Muhammadiyah gitu. Ya. Kalau ada juga kawan yang alergi Pak. Nah, kebetulan Muhammadiyah bikin Pak. Nah, silakan dipakai. Kalau ada yang lain silakan. Yang penting kita nengok waktu jatuh. Apalagi nanti ada tanggal 10 Muharram, tanggal berapa itu nanti? 5 hari dari sekarang. Nah, itu ada puasa sunat dalam rangka yaitu memperingati hari Asyura, itu 10 Muharram. Bapak dan Ibu sekalian, jadi seperti tahun Masehi, maka tahun Islam pun orang juga melakukan berbagai kegiatan menyambut atau merayakan kedatangan tahun baru gitu. Tahun baru Islam juga Pak nampaknya ya, kita lihat ya, mungkin beda-beda dikit ya apanya, model kegiatannya, jenis aktivitasnya, cuma pada intinya sama-sama menyambut dan merayakannya. Mungkin juga pada saat ini, minggu-minggu ini masih ada suasana perayaan tahun baru itu, kegiatan-kegiatannya. Kalau kita lihat dalam fenomena masyarakat dari berbagai daerah, dari berbagai tradisi, dari berbagai budaya. Jadi Bapak, karena biasa tiap tahun dilaksanakan, maka dia jadi budaya, dia jadi tradisi, bahkan jadi adat istiadat. Dan mungkin tidak ada kaitannya dengan Islam, ya, karena itu budaya, tradisi saja. Cuma karena tahunnya tahun baru Islam, yang melakukannya orang Islam, gitu. Ya kan? Tidak mungkin orang kafir merayakan tahun baru Islam. Gitu, itulah. Kita lihat misalnya ada istilahnya itu kegiatan araan obor Pak. Jadi malam tanggal berapa itu? Sebelum tanggal 1 Muharram, tanggal 29 apa ya? 29 Zulqa'dah itu. Nah itu.
Itu malamnya, bukan malamnya, itu tanggal 1 Muharram lah itu, kalau sudah terbenam matahari ya, di tanggal 29 Dzulqa'dah itu berarti sudah masuk 1 Muharram malam tuh arak-arakan obor. Kemudian ada juga namanya Pak Bu, iko bahasa apa ini, tapa bisu namanya. Nah, tapi intinya adalah keliling keraton. Nah ini di Jogja situ Bu, lakukan keliling keraton Pak. Tapa bisu namanya. Ada lagi ngadulang. Nah, ngadulang itu nukul beduk. Jadi malam itu nukul beduk serempak Pak, karena tahun baru Islam datang disambut dengan nukul beduk. Ada lagi tradisi membuat bubur suro. Nah, itu. Nah, bulan suro itu kan bulan Muharram maksudnya. Membuat bubur Pak. Serempak buat bubur. Jadi ini menyambutnya begitu. Ada tradisi di daerah Jawa situ. Kemudian ada juga melakukan sedekah ke Gunung Merapi. Rasanya bukan sedekah ini Pak Bu, tapi melakukan, memberikan semacam makanan tertentu, sajian tertentu, kita sebut sajian, ke Gunung Merapi situ. Nah, ada lagi ya yang paling umum kita kenal ya sesajen itu, melakukan ya persembahan untuk tempat-tempat keramat, tempat-tempat yang dianggap keramat, tempat-tempat tertentu yang diyakini sebagai tempat yang bisa mendatangkan berkah. Ada tabut juga ada nih, ada kalau dicatat itu, dicatat. Kita inventaris ini berapa banyak. Nah, itu. Kemudian ada lagi yang namanya kirap. Kirap itu namanya pawai, melakukan pawai. Nah, di daerah Jawa juga kirap. Pawai, ara-araan kita juga mungkin ada pawai-pawai 1 Muharram kan gitu. Ya, namanya bukan kirap tapi pawai, tapi barangnya sama. Namanya beda-beda. Kemudian ada yang ziarah kubur, ziarah makam, ziarah tempat keramat. Nah, itu dalam rangka menyambut tahun baru Islam. Nah, itu 1 Muharram. Nah, itu tadi yang ditanyakan, yaitu adanya tradisi tabot. Nah, jadi merayakan tahun baru Islam dengan cara perayaan tabot. Dibikinlah tabot tuh seperti apa ya? Seperti gedung apa namanya tuh? Menara, kayak menara masjid itu. Nah, bikin tinggi-tinggi, indah-indah, setelah itu dibuang ke laut. Nah, itu diarak-arak dulu, kemudian setelah itu sampai ke laut dibuang. Nah, gitu Pak perayaannya. Apa maknanya mereka lah yang tahu. Kemudian ada lagi namanya nganggung ya. Ini yang dari Jawa mungkin tahu. Nganggung itu apa Pak? Yaitu kalau di sini nama tradisinya itu bikin makanan, ngirim makanan ke masjid lalu makan sama-sama Pak. Nah, itu elok tuh dak. Jadi bawa makanan ke masjid, dikumpulkan sama-sama, mungkin di balai desa atau di mana satu tempat, lalu makan sama-sama, makan bersama, makan bareng ya, nggak apa-apa, daripada ke restoran lah banyak pula duitnya. Aku bawa masing-masing, nanti kita makan sama-sama. Nganggung apa namanya ya. Kemudian ada lagi istilahnya tuh mabit. Ada juga kawan Pak mabit di masjidnya, nginapnya semalam itu di masjid ya. Karena itu bulan biasa, tidak bulan puasa, makanya kita sebut mabit. Kalau di bulan puasa kita sebut iktikafnya Pak, diam di masjid. Nah, ini kan hari biasa. Nah, jadi mabit menginap di masjid, ya. Kemudian ada juga yang melakukan perlombaan-perlombaan, pertandingan-pertandingan dalam rangka yaitu menyambut tahun baru Islam. Ini diantara yang kita lihat, kita catat. Tradisi kebiasaan yang eksis, yang ada di tengah masyarakat. Mungkin ada yang lain ya, yang tidak tersebut, tidak tercatat kayak kami barangkali. Mungkin bapak-bapak ada juga ya, melihat kegiatan lain dalam rangka perayaan tahun baru Islam. Bapak dan Mas sekalian, bagaimana dengan perayaan tahun baru? Apa memang perlu kita menyambut? Apa perlu memang kita merayakan? Bagaimana hukumnya? Nah, kalau kita tanya hukum dari menyambut atau merayakan tahun baru, maka pada dasarnya kembali kita kepada yaitu ya hukum asal. Kalau secara hukum, kalau kita lihat tidak ada masalah Pak. Secara hukum, secara syariat, secara fikih merayakan atau menyambut tahun baru Islam tidak ada masalah. Sah-sah saja atau boleh-boleh saja. Yaitu kembali kepada hukum asal, bara'atun asliyah. Nah, itu. Apa hukum asal itu Pak? Dalam kaidah disebutkan
al-asyu fi syai'in al-ibahah hatta yakubat dalil ala tahrimi. Segala sesuatu itu hukum asalnya adalah yaitu boleh dikerjakan, kerjakan saja, tidak masalah sampai ada dalil yang melarang. Nah, kalau ada dalil baru itu tidak boleh lakukannya, baru perbuatan itu terlarang. Kembalikan dengan urusan ibadah, urusan agama Pak, ya. Al aslu fil ibadah at tahrim hatta yakubat dalil ala awamiri. Nah, itu segala sesuatu yang berkenaan dengan ibadah tidak boleh kita lakukan, haram melakukan ibadah. Itu haram melakukan sesuatu yang berkenaan dengan ibadah, tidak boleh sampai ada dalil yang menyuruh gitu. Jadi Pak, yang sederhana saja, sholat subuh kan wajib tuh. Kalau sunatnya adanya sunat qobliyahnya, sunat ba'diyah subuh tidak ada. Kalau kita lakukan haram. Ngapo? Dalilnya tidak ada. Nah itu. Yang sederhana lagi misalnya ngangkat tangan waktu sholat, ini namanya ngangkat tangan waktu takbir. Itu cuma ampe Pak, ampe aja. Kemarin sudah sering kita sampaikan ampe macam aja. Takbir atau ihram, takbir intikal waktu yaitu mau ruku, bangkit dari ruku, 3 ya. Yang kampenya adalah selesai rakaat kedua, tegak melanjutkan rakaat ke-3. Angkat tangan kita. Angkat tangan waktu takbir intikalnya itu. Bukan setiap rakaat angkat tangan terus, sudah. Dan itu haram tuh hukumnya. Ngangkat tangan setiap naik 1 rakaat selesai angkat tangan terus, itu haram hukumnya. Kenapa dibikin? Dalilnya udah ada. Nah gitu. Termasuk Pak, Bu, urusan azan. Nah, kan urusan azan juga kan kadang-kadang dibikin orang untuk yang lain Pak, yang tidak ada dalilnya. Apa urusan azan tuh Pak? Yaitu memberitahu masuknya waktu sholat. Jadi kalau waktu itu sholat azan lah, itulah syariat azan. Ada lagi yang lain? Ada. Apa itu? Membisikkannya, membunyikannya ketika anak lahir. Ada dalilnya? Ada. Kerjakanlah kalau ada. Nah kalau yang di kuburan macam mana Pak, Bu? Ada dalilnya? Masukkan jenazah kuburan lalu azan gitu? Tidak ada, jangan dibikin. Nah gitu. Jadi masalah urusan dunia apa baik yang kita kerjakan hukum asalnya boleh selama tidak ada dalil yang melarang. Mirip dengan makanan Pak, makanan itu kan semuanya Allah sudah siapkan ya, berikan untuk kita. Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Allah sudah siapkan untuk kamu semua yang ada langit dan bumi, pakailah, makanlah situ, tidak masalah. Jadi pada hukum asalnya semuanya boleh dimakan boleh dipakai, kecuali ada dalil yang melarangnya. Kan tadi dikatakan semua yang ada di langit dan bumi, termasuk babi kan, termasuk anjing ya, termasuk ular. Nah, semuanya itu semua ciptaan Tuhan untuk kita. Nah, hukum asalnya boleh, kecuali kalau ada dalil yang melarang. Ah, ternyata babi ada yang melarang hadisnya, anjing juga begitu ya, ular atau binatang-binatang yang melata, yang 2 alam dan sebagainya, ada dalil yang melarang tidak boleh dimakan ya Pak ya. Jadi kalau babi itu ada di rumah tidak haram Pak. Minuman keras kalau ada di rumah Pak, digele tidak haramnya. Yang haramnya apa? Makan dan minumnya yang haram. Nah itu yang diharamkan, memakan dan minumnya. Jadi kalau kawan melihara babi Pak di pesantren, tidak haram melihara babi itu makannya yang haram. Melihara babinya haram enggak? Tidak ada larangan. Cuma masalahnya karena barang itu najis, apa dipelihara kan gitu Pak. Di pesantren pula lagi. Nah, sehingga ditemukan ya ratusan babi ada di pesantren itu gitu. Cak mana pesantren Islam tapi pelihara babi Pak? Haram nak pelihara babi? Tidak haram. Cuma karena barang itu najis, ngapa dipelihara kan gitu. Atau untuk apa pelihara? Kan niatnya Pak, untuk apa dipelihara? Banyak pula lagi kalau bukan untuk dijual. Nah kalau dijual lagi hukumnya ya haram lagi, karena lagi hukumnya haram ya, menjual sesuatu yang diharamkan tidak boleh. Menjual belikan babi ya, perjual belikan minuman keras, jelas itu kan hukumnya. Nah, jadi itu Pak, jadi ada yang aneh-aneh kan gitu, harusnya kita ya tinggalkan, sikapi dengan benar lah. Jadi ibu dapat sekalian, kembali kepada perayaan tahun baru karena tidak ada dalil yang melarang, tidak pula ada dalil yang menyuruh. Oleh karena itu tidak ada
ya bisa kita katakan dia wajib, sunat, muakkad atau sunat atau haram. Maka hukumnya adalah mubah, boleh, gitu. Kalau sunat, berarti kalau dikerjakan pahalanya, Pak. Kalau seandainya dia itu haram, maka kalau kita tinggalkan dia jadi dosa, dan kita tinggalkan jadi pahala. Kalau kita kerjakan malah berdosa. Bapak dan Ibu sekalian, jadi itu mengenai hukum merayakan tahun baru adalah boleh. Nah, cuma walaupun hukumnya boleh, ada berapa hal yang harus kita perhatikan berkenaan dengan perayaan tahun baru itu. Yang hukum asalnya boleh, bisa jadi nanti menjadi haram, Pak. Ya, kalau kita tidak perhatikan ya hal-hal yang harus kita jaga dan kita hindari. Sesuatu yang boleh, makanya kita juga harus perhatikan berapa hal yang berkenaan dengan prinsip Islam sehingga tidak menyalahi. Nah, satu, Bapak dan sekalian, yang perlu kita perhatikan adalah jangan sampai perayaan tahun baru itu bertentangan atau melanggar ajaran-ajaran atau prinsip-prinsip Islam yang lain. Misal, tadi kan ada tuh Pak Bu, silakan dipakai Pak Bu sekalian sebagai ukuran, yaitu surat Ali Imran ayat 104 kalau nggak salah. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Di dalam ayat itu disebutkan 3 prinsip, 3 konsep Pak Bu. Konsep khair, konsep ma'ruf, dan konsep munkar. Apa itu khair? Khair itu adalah kebenaran, kebaikan yang berasal dari syariat, Pak. Yang berasal dari ajaran agama. Khair itu adalah syariat, ya, yang sumbernya Quran dan hadis. Sementara ma'ruf itu apa? Ma'ruf itu dari kata uruf, Pak, kebiasaan atau tradisi atau budaya. Jadi menurut para ahli tafsir, uruf itu adalah sesuatu yang dibiasakan masyarakat dan sejalan dengan Islam, maka dia disebut ma'ruf, sejalan dengan Islam, Pak. Kemudian mungkar itu adalah sesuatu yang dibiasakan manusia, ya, kebudayaan manusia, adat istiadat manusia, tapi bertentangan dan menyalahi prinsip Islam yang lain, maka dia itu adalah mungkar, Pak. Kita ambil contoh salah satu, ya, yang paling akrab dengan kita. Apa itu yang paling akrab dengan kita, Pak? Tradisi, yaitu tahlilan dan yasinan. Jadi Bu, Bapak, yasinan, tahlilan itu adalah tradisi, bukan syariat Islam. Yasin yang memang Al-Quran, bacaan tahlilnya memang syariat Islam, tapi kok kan bukan tahlil, bukan yasin, Pak. Yasinan, tahlilan kan lain namanya, Pak. Yang namanya yasinan apa? Kalau yasin ya surat Al-Quran tuh, Pak, sumber ajaran Islam, memang betul. Membacanya itu ibadah, iya, membaca surat yasin ibadah. Tapi mengkhususkan membaca yasin tempat orang mati, ada enggak dalilnya? Tidak ada. Kalau baca surat yasin ibadah, bacalah kapan saja. Nak orang mati, nak orang hidup, nak siang, nak pagi, nak sore, ya, bacalah kapan baik, ibadah. Tapi mengkhususkan kalau ada kematian lalu kita baca surat yasin, itu tradisi kita yang membiasakan. Salah? Tidak perlu salah. Salah enggak? Haram enggak? Tidak perlu haram, kecuali kalau diwajibkan. Kalau orang mati wajib yasinan, nah, itu baru salah, Pak Bu, baru salah. Membuat kewajiban baru, dan itu menambah-nambah urusan wajib dalam agama. Selama itu dianggap kebiasaan, tradisi, ya silakan aja lanjut. Kami biasanya sih kok kalau kematian pakai tahlilan, ya silakan. Pakai yasinan silakan. Biasanya tahlilan anak untuk sekali kok kami tidak. Ya, biasanya keluar kami lah 3 kali kok yasinan terus, sekali kok tidak ngapo, nak istirahat dulu. Nak santai be. Tidak masalah. Namanya kebiasaan, Pak. Ya, bagi bapak yang perokok biasanya pagi itu sudah sarapan merokok dulu. Oke, ini sudah sarapan tidak merokoknya, ngapa tidak merokok? Lagi sakit gigi. Misalnya. Miriplah itu Bapak sekalian. Jadi ini namanya kebiasaan. Bertentangankah tahlilan dan yasinan itu dengan syariat Islam? Tidak. Tidak bertentangan. Silakan saja. Malah bagus, Pak. Nah, bagus kan? Di mana bagusnya? Daripada kita ngota-ngotai tidak tentu, ngumpul-ngumpul, elok baca Quran, yasin, elok baca tahlil. Ada baiknya.
Ma'ruf Pak. Tahlilan yasinan kita katakan ma'ruf. Yang tidak ma'ruf itu adalah makannya. Itu aja yang tidak ma'ruf, makannya Pak. Ngapa makannya tidak ma'ruf? Karena ada yang disalahi di situ Pak. Ada prinsip Islam, ada anjuran Islam yang lain di situ, yaitu berkenaan dengan soal makan itu. Itu aja yang perlu diperbaiki. Tinggalkan aja yasinan tapi tidak pakai makan-makan gitu. Pakai minum belah gitu, biar kita terhindar dari menyalahi syariat. Minum baik misalnya, tidak masalah. Yang dilarangkan makan, minum tidak. Kira-kira begitu. Jadi di mana salahnya Pak? Salahnya adalah yaitu Nabi ngecekkan gini, ya mayyizu. Kira-kira begitu bahasanya Pak. Bedakan ya rumah kematian dengan rumah walimah, rumah resepsi pernikahan. Kenapa harus dibedakan Pak? Karena yang sikok itu konteksnya duka, yang sikok lagi konteksnya suka, senang. Kalau konteks senang memang makan itulah. Kalau konteksnya duka, ya jangan makan. Berarti sama baik sawah kita matang Pak, sedih dan tak sedih, suka dan duka sama baik. Waktu kita senang makan, waktu duka makan juga. Pada Nabi nyuruh bedakan. Itu diantaranya dalilnya Pak sekalian. Jadi jangan sampai menyalahi. Begitu juga perayaan tahun baru Islam ini, jangan sampai menyalahi prinsip Islam yang lain. Silahkan tradisi, lanjut gitu kebiasaan adat istiadat. Kami di sini biasanya kalau tahun baru ada itu arak-arak. Misalnya apa? Obor. Tidak masalah lah kalau arak obor. Tapi kalau sedekah ke Gunung Merapi tadi perlu dipertanyakan tuh Pak. Ngapo nak sedekah ke Gunung Merapi? Ngapo nak sesajen ke Sungai Musi situ? Ternyata yang disesajen itu setannya Pak. Sampai keramat kan, supaya nanti Sungai Musi itu jangan mengganggu, mendatangkan bencana. Kita kasih sesajen biarnya itu dia tidak ngamuk gitu. Kalau ada keyakinan macam ini Bapak sekalian, itu namanya kita sudah ya jatuh kepada pembuatan syirik. Kenapa? Ini kan bekal-bekal warisan keyakinan animisme lama ini Pak. Meyakini satu tempat, satu benda memberikan, mendatangkan manfaat atau mudarat, lalu dikasih sajen biar dia tuh diam, dibujuk Pak, kasih sajen, gitu. Padahal sebenarnya yang bikin gawe itu kan setan itulah. Jadi kalau kita melakukan sesajen seperti itu, sesamping juga jatuh syirik, nanti kita mengagungkan setan Pak, ya, menghormati, mengagungkan setan. Yang kedua, mentakarutkan diri kepada setan, kan dibujuk-bujuk setan namanya tuh. Kasih makanan segala macam. Setan senangnya tuh kita gawe itu. Kemudian berharap pada setan atau arwah endemik yang ada di situ tuh supaya memberikan kebaikan untuk kita, jangan memberikan bencana dan sebagainya. Kesalahan berikutnya yaitu kadang-kadang orang sesajen itu menyembelih Pak. Jadi zibhun menyembelih untuk selain Allah, lah syirik lagi gawe itu. Kemudian takut. Jadi kalau tadi rojak, sekarang takut Pak. Tadi rojak berharap manfaat, sekarang takut kalau datang mudarat. Ya ini semua adalah berkaitan dengan jin setan yang menguasai tempat keramat itu. Kemudian ada tadi misalnya kita ya bagi-bagi makanan bagus, silakan lanjut. Mabit di masjid bagus, perlombaan-perlombaan bagus, menyemangati ya anak-anak supaya semangat, lomba azan, hafalan Al-Qur'an, ini kan bagus, silakan lanjut. Jadi begitu nilainya Pak. Yang pertama yang harus kita perhatikan, jangan sampai pelaksananya adalah menyalahi yaitu prinsip-prinsip atau ajaran Islam yang lain. Yang kedua, yang kita perlu perhatikan, silakan kita melakukan perayaan atau menyambut tahun baru, asal jangan sampai terjebak atau jatuh dalam mengkultuskan waktu. Kita jangan sampai mengagungkan waktu Pak. Yang perlu kita agungkan cuma Tuhan. Waktu itu adalah ciptaan Tuhan, ya, adalah kreasi dan produknya Tuhan, maha karya itu. Jadi adanya waktu sekarang Bapak sekalian karena adanya penciptaan alam semesta. Jadi sama besarnya itu, ya, waktu yang kita jalani sekarang itu sama besarnya urusannya dengan urusan penciptaan alam semesta. Kalau Tuhan tidak menciptakan alam semesta, tidak ada langit, tidak ada bumi, tidak ada matahari, tidak ada planet-planet yang lain, tidak ada waktu Pak. Jadi waktu itu seperti yang kita sebut tadi dalam surat Taubah ayat 36 kalau nggak salah. Jadi di sisi Allah itu waktu itu adalah 12 bulan. 4 diantaranya adalah bulan haram. Jadi Allah sendiri sudah menetapkan 4 bulan haram, dan seluruhnya waktu itu adalah
terhitung 1 tahun itu 12 bulan. Nah gitu ya. Kemudian apa sekalian, itu sudah dikonsep Tuhan pada waktu hari penciptaan langit dan bumi. Jadi menciptakan alam semesta itu Tuhan sudah ngukur sudah, inna khalaqna ya wa kulla syai'in khalaqnahu biqadar, kan begitu. Allah menciptakan segala satu sudah ada ukuran-ukuran, termasuk juga waktu pencipta langit dan bumi itu sudah Allah tetapkan itu. Perhitungan waktu itu 12 bulan, yang itu kita kumulasikan jadi 1 tahun. Jadi Bapak sekalian, waktu adalah ciptaan Allah dan tidak perlu diagungkan. Yang perlu diagungkan pencipta waktunya. Jadi kalau kita merayakan tahun baru karena euforia, gembira ya, karena tadi menghormati tahun baru 1 Muharram, tahun baru Islam, jangan sampai kita mengagungkan gitu Pak ya. Jadi ibu dan sekalian, kalau misalnya nih ibu Pak mau mengadakan acara resepsi pernikahan nganten anak, itu ambil tanggal 1 atau bulan Muharram ngapok, itu bulan berkah. Nah, itulah masuk Pak, jatuh kita mengkultuskan Pak ngapo dak bulan Muharram. Oh, ada berkahnya bulan Muharram. Nah, ini sudah masuk nih Pak. Kita menganggap waktu itu sebagai suatu hal yang istimewa, spesial. Ibu dan Bapak sekalian, waktu itu adalah netral. Tidak ada waktu istimewa, tidak ada waktu yang luar biasa. Sama baik galonya nilai waktu itu, baik awal tahun maupun akhir tahun. Nah itu, oleh karena itu tidak perlu kita istimewakan, tidak perlu kita agungkan, karena pada dasarnya sama. Coba Bapak perhatikan, sama enggak tanggal 1 Januari dengan tanggal 31 Desember waktunya? Sama enggak? Ada bedanya enggak? Matahari terbit, itulah suhunya kadang-kadang panas, kadang-kadang dingin gitu. Entah kalau beda tanggal 1 ya Januari itu dengan 31 Desember, atau 1 Muharram dengan 29 Zulqa'dah. Tanggal 1 Muharram itu ikan-ikan pada keluar berserakan semuanya, atau dari bumi ini keluar emas. Itu mungkin spesial hari itu Pak. Setiap 1 Muharram ya berjatuhan emas dari langit, atau keluar emas dari bumi misalnya. Panen-panen kita jadi galo pada tahun itu alun panen, jadi panen Pak. Harusnya kopi panen 3 bulan, itu sebulan lah panen misalnya. Nah, itu baru istimewa tuh Pak. Tapi tidak sama baik ya. Menitnya segitu, detiknya segitu, jamnya segitu ya. Oleh karena itu untuk apa diagungkan? Sebenarnya kan begitu. Cuma karena ingin bergembira, ya silahkan saja bergembira, mengekspresikan kegembiraan karena masuk tahun baru Islam, silakan. Tapi jangan sampai mengagungkan atau mengkultuskan waktu. Sebaliknya juga begitu, kita jangan mencela waktu. Memang ada momen-momen tertentu yang mungkin dianggap spesial, lalu momen yang lain dianggap sial. Ngapa tidak galak ngadakan acara di hari tanggal 13? Tanggal 13 itu hari sial. Nah itu Pak, sudah menganggap waktu sebagai hari yang, jadi waktu tidak ada hari waktu baik, waktu buruk, semuanya sama saja. Baik buruk waktu tergantung kita mengisinya gitu ya. Oleh karena itu makanya Allah lewat hadis Nabi melarang kita la tasubbud dar wa ana huwad dar. Jangan kamu cela waktu, karena sesungguhnya waktu itu adalah aku adalah waktu, aku pencipta waktu. Dalam hadis Abu Daud yang lain itu dijelaskan begini, ya subbuni ibnu Adam, ya subbud dar, anak Adam menyakitiku, kata Allah. Allah itu jengkel Pak, kesal karena Adam itu menyakiti, itu maksudnya jengkel. Ya kita tidak mungkin lah menyakiti Tuhan. Macam mana pula kita nak menyakiti Tuhan? Tidak bisa kan? Membudayakan mudarat ke Tuhan tidak bisa. Cuma menyakiti itu membuat Allah jengkel. Ngapa Allah jengkel? Ya subbud dar, karena anak Adam ini mencela waktu. Hari ko sial nian, nambah apes nian. Banyak ada orang macam itu Pak Bu. Kalau sehari-hari dapat masalah, woi sial nian hari ko. Hari yang dikutuknya Pak, hari sial ko. Banyak nian malang hari ko. Itu sudah mencela waktu Pak. Enggak boleh itu. Jangan disalahkan waktu kalau ada sesuatu yang kita suka terjadi pada diri kita. Jadi wa ana huwaddar, ya biyadil amru, urusan waktu itu di tangan saya, kata Allah. Ukallibul laila wan nahar, akulah yang mempergilakan siang dan malam. Jadi waktu itu pada intinya Ibu sekalian adanya siang dan malam.
Yang adanya 1 tahun itu karena adanya bulan karena adanya minggu karena adanya hari, dan adanya hari karena adanya siang malam. Sekali siang sekali malam kita sebut 1 hari. Kenapa terjadi siang dan malam, Pak? Karena peredaran bumi di porosnya mengelilingi matahari. Ada bagian yang kena sinar, ada yang bagian tak kena sinar. Yang kena sinar siang, yang tidak kena malam, berganti terus. Itu konstan selama 24 jam. 12 jam siang, 12 jam malam. Pak, itu urusan besar itu ya, bukan urusan kecil itu. Ya, bumi berputar di porosnya. Siapa yang pacak buat itu, Pak? Kita mendorongkan mesin, Pak, mendorong mobil perlu sekitar 1500 cc, Pak. Bumi sebesar itu berapa cc mesinnya itu? Kalau Tuhan nak bikin mesin menggerakkannya, Pak, kita bisa nak menggerakkan? Jangan, karena menggerakkan memperlambat, beda baca. Ada itu cerita Nabi Ibrahim dengan Namrud. Nah, itu buktinya. Jadi, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib, kan gitu kata Nabi Ibrahim. Itu Tuhan saya, kata Allah, itu menerbitkan matahari itu di timur. Coba kamu terbitkan dari barat. Tidak baca jawabnya, Pak. Kenapa tidak baca? Memang tidak gawenya. Kita jangan kena memperlambat memutar arah bumi. Kalau ada longsor, kalau ada banjir bandang, Pak, memindahkan tanah bela setengah mati tak? Apalagi nak menggerakkan bumi, menggerakkan tanah, banjir, longsor bela setengah mati, Pak. Tidak bisa memang. Itu pekerja besar. Jadi siang malam ini urusan besar nih. Urusan maha besar. Urusan Tuhan yang maha besar. Berputar bumi di porosnya sehingga terjadi siang dan malam. Tidak bisa manusia ya intervensi di situ. Dan bumi dan planet yang lain tunduk, ya, walillahi yasjudu man fis samawati wal ard tau'a wa karhan. Segala yang ada di langit dan bumi itu tunduk kepada Allah, suka atau tak suka, ya, sukarela ataupun terpaksa, kan begitu. Makanya bumi itu dari dulu tidak pernah melambat, Pak, tidak pernah pula dia cepat. Coba kalau melambat tidak jadi 24 jam tuh, berapa jam jadinya? Bisa 30, 100 jam. Kalau yang cepat mana? Iya, berubah lagi, cepat lagi hitungan jam itu, 1 hari itu. Jadi alhamdulillah, karena ada tau'an wa karhan tadi, sunatullah Allah tadi, maka alam dunia yang kita jalani teratur sesuai dengan sunatullah itu, tidak berubah. Kalau berubah nanti kiamat. Sudah kiamat. Jadi nanti kalau nanti matahari terbit di barat, Pak, itu artinya berubah putaran bumi. Secara alamiah bisa dijelaskan mengapa terbit matahari di barat. Apa mataharinya pindah? Tidak, mataharinya tidak pindah, putaran buminya berubah. Kalau sekarang putari ke situ, Pak, timur kan, besok itu putarnya arah sini, kira-kira begitu ya. Ya, sini putar ya, jadi di barat lagi timbulnya, nah begitu. Jadi itu ya, jangan sampai kita terjebak mengkultuskan waktu atau sebaliknya mengutuk waktu, tidak boleh. Waktu itu netral. Kemudian berikutnya, jangan sampai ada hal-hal yang berbau unsur judi, ya, berbau unsur misalnya maksiat. Boleh, silakan merayakan tahun baru, tapi jangan ada unsur judi, unsur maksiat, atau unsur-unsur yang bisa menjatuhkan kita pada perbuatan dosa yang dilarang. Buat contohnya, Pak, ada misalnya perlombaan, kita lalu bertaruh, misalnya, kan itulah judi. Ya, judi itu sederhana, Pak, ya. Asal ada taruhan, ada peserta, ada penentuan kalah menang, dapat hadiah, satu buntung, satu yang buntung, itu judi itu. Bapak kalau pakai rule, kalau main catur, kemudian siapa yang kalah menang kelak. Kalau pakai duit jelek kan, ya, kita tahu itu judi. Ada juga, Pak, yang bukan duit, taruhan itu. Apa taruhannya? Siapa yang kalah kelak ngurut saya. Yang kalah kelak ngurut yang menang. Judi, Pak. Jadi taruhan itu tidak hanya berupa duit, nah, bisa juga bentuk yang lain. Atau taruhannya ini, siapa yang kalah kelak tolong bersihkan halaman rumah saya. Judi, Pak. Nah, jadi jangan sampai ada unsur-unsur yang seperti ini. Ibu dan Bapak sekalian, karena ini sudah jam 6, walaupun materinya belum sampai ini, cukup itu dulu. Yang penting silakan merayakan tahun baru, hanya jangan sampai nanti melakukan hal-hal yang telah melanggar atau melarang prinsip-prinsip Islam yang lain. Yang hari kesempatan ini baru 3 itulah yang bisa kita sampaikan. Yang tadi ya sudah kita sebutkan, jangan sampai nanti mengkultuskan waktu berisi hal-hal yang
bertempat misalnya judi ataupun yang lainnya, ya. Oleh karena itu tradisi selama tidak menyalahi prinsip-prinsip Islam tersebut, maka itu pada dasarnya sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang baik, silahkan diteruskan. Kalau seandainya berisi hal-hal yang tadi kita sudah jelaskan, maka itu jadi jatuhnya mungkar dan perlu ditinggalkan tradisi itu, tinggalkan atau rubah yang lain. Demikian barangkali. Makasih atas perhatiannya. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.